Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriana Putri Syaida. Saya merupakan mahasiswi Public Relation Universitas Mercu Buana. Dalam video ini saya akan membahas tentang apa sih tantangan dan strategi dalam menghadapi era digital pada saat ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita masuk ya ke pembahasannya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu nih latar belakang permasalahannya. Dan ya, semua orang juga pun sudah tahu perkembangan media teknologi internet ini tuh telah melahirkan era digital. Dan era digital ini tuh sebagai media komunikasi online yang sangat memiliki peran yang besar dalam menyalurkan keragaman persepsi masyarakat maya kepada halayak yang heterogen. Dan penyampaian itu tuh secara cepat, luas, dan tanpa adanya demarkasi ruangan. Dan tentunya sulit dikendalikan dalam waktu sekalipun. Lalu melalui media digital tersebut, unsur-unsur budaya yang dimiliki masyarakat ataupun seseorang seperti kepercayaan, nilai, sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, persepsi tentang diri sendiri pun dan orang lain juga bisa termediasikan secara global kepada orang lain di belahan dunia manapun yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Pada saat ini kita telah memasuki era digital, yang dimana era digital itu sudah membawa perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, selain membawa dampak positif, era digital juga membawakan dampak yang negatif yang menjadikan tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital saat ini. Nah, tantangan dalam era digital dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang teknologi informasi, dan juga bahkan pun ada di bidang kemanusiaan. Era digital terlahir dengan kemunculannya digital, jaringan internet khusus, teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan ataupun internet. Media massa beralih ke media baru ataupun internet karena adanya penggeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Era digital melahirkan peralihan kebudayaan modern. Di Eropa, peralihan zaman ini akrab dikenal dengan abad penjarahan atau Renaissance. Aspek relasi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal yang sangat penting dalam kebudayaan modern ini. Akibatnya, segala sesuatu dimaknai secara material sehingga penggunaan intuisi dan nilai moral dalam kehidupan semakin terkikis. Oleh karena itu, Renaissance tidak hanya melahirkan kebudayaan modern, namun juga memunculkan sifat nirkemanusiaan. Tantangan yang kita hadapi di era digital salah satunya bagaimana secara kebersamaan kita bisa hidup dalam kebudayaan modern, akan tetapi tidak mengurangi rasa kesadaran kita dalam aspek kemanusiaan. Dalam era digital saat ini, banyak manusia yang sudah mulai tidak mempedulikan nilai kemanusiaan. Banyak contoh kegiatan manusia yang sudah mulai tidak memperhatikan aspek kemanusiaan. Dalam kasus cybercrime, cyberbullying, masih banyak kita temui dalam media sosial. Nah, ada nih salah satu contoh yang masih baru banget, yaitu ketika seorang YouTuber membuat konten prank yang bertemakan kekerasan dalam rumah tangga. Konten ini diunggah dalam channel YouTube-nya ketika media sosial sedang marak-maraknya dengan pemberitaan seorang artis yang mengalami KDRT. Nah, dalam kasus YouTuber tersebut sudah menjadi contoh wujud bergesernya orientasi kemanusiaan, yang seharusnya YouTuber tersebut menunjukkan rasa simpati dan empati, namun kenyataannya mereka justru menjadikan kasus tersebut menjadi konten prank yang dimana hal tersebut sangat tidak menunjukkan rasa kemanusiaan yang ada. Dan sudah semestinya juga masalah dan tantangan tersebut menjadi tanggung jawab kita semua dalam menghadapi perubahan zaman dalam era digital saat ini. Nah, dapat disimpulkan, menurut pendapat saya dalam menghadapi era digital ini, kita harus mempersiapkan diri dan merespon aktif dalam menghadapi era teknologi yang semakin maju. Dan strategi yang akan kita hadapi itu, yang pertama itu dengan mempersiapkan secara mental, yang kedua mempersiapkan diri dengan cara memperdalam ilmu ataupun mengasah teknologi digital dalam bentuk pendidikan formal, misalnya seperti di perkuliahan maupun di sekolah.
dan juga kita harus mempersiapkan secara soft skill dalam keterampilan pekerjaan. Nah, sudah saya jelaskan dan saya akhiri. Sekian video tentang tantangan dan strategi apa yang dihadapi dalam era digital saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!